Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat rema dan doa, renungan harian dan doa malam. Program Jemaat Majelis Gereja Jemaat Malate untuk menjangkaukan pelayanan dalam kehidupan jemaat dimanapun Anda berada. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan satu lantunan kidung pujian seperti ini. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membawa kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membawa kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tuhan dimuliakan melalui pujian itu dan terberkati kekasih-kekasih Tuhan yang setia memuliakan Tuhan, menggunakan talentanya untuk melayani Tuhan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dari surat Roma pasal 13. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami patut nyatakan di hadirat Tuhan menjelang malam tiba ini, merenungkan betapa besar kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kami alami dan nikmati hari lepas hari. Menikmati hidup anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Sehari baru saja kami lalui dalam melakoni aktivitas kami. Hingga malam hari ini kami masih boleh ada sebagaimana Tuhan berkenan. Kami akan melepaskan keletihan kami, namun sebelumnya kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan malam ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami, mengiring kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan hikmat Tuhan memberi pengertian sehingga melalui pembacaan dan pendengaran perenungan firman Tuhan, kami beroleh kekuatan dan pengertian tentang kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Ya Tuhan, suci kuduskan kami, karena sungguh kami insan yang lemah dan terbatas. Sambut dengarkan kami datang berdoa, mengucap syukur, memohon semua di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena
kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini bukan kata-kata saya, tetapi firman Tuhan Yesus. Kalau kita membaca selengkapnya dari Lukas 11 ayat 28. Yang percaya firman Yesus katakan, amin. Topik untuk malam hari ini pada edisi Selasa 8 September 2020, pemerintah adalah hamba Allah. Setiap orang memiliki penilaian tersendiri tentang mengukur kemampuan pemerintah. Apakah pemerintah itu baik atau tidak? Apakah pemerintah itu berhasil atau tidak? Terpulang kepada orang yang menilainya. Ada yang menilai berdasarkan cara kepemimpinannya. Ada juga orang yang menilai berdasarkan kebijakan dan program yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Jika pemerintah melakukan hal-hal yang baik dan benar, berarti ia memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun jika pemerintah tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat dan membangun kehidupan masyarakat, atau pemerintah berlaku dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti pemerintah bukan hamba Allah. Peristiwa yang pernah terjadi di Roma dalam pemerintahan Kaisar Nero, Gubernur Nero. Pernah suatu waktu kota Roma dibakar oleh Nero. Lalu kemudian orang Kristen yang dituduh. Orang Kristen yang mengalami tekanan dari kejahatan Kaisar atau Gubernur Roma. Hal inilah yang membuat orang percaya di Roma ketika masa pemerintahan Gubernur Roma, orang Kristen sangat diperlakukan kejam. Namun dalam suratnya Paulus kepada jemaat atau orang percaya, orang Kristen di Roma, mengingatkan mereka untuk tidak merasa takut, mengingatkan mereka untuk tetap tunduk dan patuh pada pemerintah, meskipun situasi dan kondisi mereka sedang tertekan. Tentu ada alasan Paulus mengatakan seperti itu. Pertama, menurut Paulus, pemerintah adalah wujud kedaulatan Allah untuk manusia. Pemerintah adalah dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Jika pemerintah itu melakukan hal-hal yang jahat, maka Tuhan sendiri yang akan menurunkan mereka.
Dan itu menjadi keyakinan jemaat mula-mula, bahwa bila seorang pemerintah berkuasa dan pemerintahannya tidak dikenan Tuhan, pasti tidak paling tinggi 1 tahun dia akan tumbang. Kedua, Paulus mau mengingatkan dan meyakinkan jemaat atau orang percaya saat itu bahwa pemerintah itu melakukan hal yang dapat membangun kehidupan mereka. Mereka harus taat pada aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah, bahwa melalui pemerintah Tuhan melakukan sesuatu untuk mereka, bahwa melalui pemerintah mereka Tuhan menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Itulah peringatan Paulus kepada jemaat di Roma saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menjadi alat Tuhan untuk memastikan keadilan dan kebenaran berlaku dalam kehidupan mereka. Kita tunduk kepada pemerintah dengan mematuhi segala peraturan dan taat kepada anjuran-anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti halnya ketika kita di dalam masa pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk kita selalu patuh pada protokol kesehatan demi memutus rantai COVID-19 ini. Kalau sekarang ini rasa-rasanya bahwa COVID-19 belum reda. Pertanyaannya, mengapa demikian? Kita kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sebagai rakyat, jemaat Tuhan sebagai bagian kecil dari rakyat atau masyarakat, apa sejauh manakah kita sudah mematuhi protokol kesehatan pemerintah? Kita dilarang untuk berkumpul-kumpul. Kita dianjurkan untuk memelihara kesehatan, mencuci tangan dengan benar dan bersih, selalu memakai masker, menjaga jarak, meningkatkan imun tubuh, dan kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, ini adalah bagian dari aturan-aturan untuk mengatur dan menata kita agar malapetaka ini tidak berkepanjangan bagi kita. Sebagai orang percaya, kita juga harus menyadari bahwa selaku anak bangsa yang harus tunduk kepada pemerintah dan harus melakukan kewajiban-kewajiban kita, menjadi bagian dari ketaatan kita dan kesetiaan kita, kesaksian iman kita bahwa orang-orang percaya dalam Kristus adalah orang-orang yang betul-betul menyadari hidupnya untuk hidup dalam ketertiban. Kita tunduk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan sebagai pemerintah yang adalah hamba Allah atau alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memakai pemerintah untuk menjamin kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, taatilah peraturan pemerintah sebagai hamba Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.
Syukur bagi Tuhan kami patut nyatakan karena kesempatan yang indah pada malam ini. Tuhan perkenankan kami menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang mengajarkan bagi kami untuk bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, untuk taat kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia. Oh Tuhan, tolonglah kami, mohon Roh Kudus terus menopang kami, menuntun dan mengiring kami, dan mengajarkan bagi kami jalan kebenaran Tuhan. Sehingga dalam segala sesuatu yang kami jalani, dalam berbagai aktivitas yang kami tempuh, dalam tindakan dan perbuatan kami, Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, malam ini kami berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk kami beristirahat. Karena hanya dalam kuasa Tuhanlah kami merasakan kedamaian dan ketentraman. Kami mohon ampun untuk semua kelemahan, kekurangan dan bahkan dosa kesalahan kami yang telah kami lakukan dalam hidup kami, agar kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami berserah dalam kuasa Tuhan malam ini. Semoga kami boleh menikmati peristirahatan dalam damai Tuhan. Esok pagi dibangunkan dengan semangat yang kekuatan yang baru. Kami juga memohon kemurahan kasih Tuhan bagi kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhanlah yang akan menyembuhkan mereka dari segala sakit yang membuat mereka menderita. Kelepasan yang dapat mereka alami untuk kesembuhan yang mereka nikmati, dan Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan agar tiada larut dalam kesedihan. Yang dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup dan mereka mengalami keputusasaan, kami percaya Tuhan yang akan membangkitkan harapan mereka, sehingga kehidupan mereka ke depan akan diubahkan untuk menjadi hidup yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus belajar di dan diberkatilah kiranya pengajar mereka untuk setia membimbing mereka melalui cara yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan untuk melawan virus corona. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati mereka, semoga dengan kesetiaan mereka melayani sesama dan menjadi berkat untuk orang lain, sungguh di dalamnya menjadi kesaksian hidupnya. Diperlengkapi hidup mereka kesehatan dan kekuatan agar sungguh-sungguh dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, juga kami terus berharap pimpinan Tuhan untuk menopang kami dalam menjangkaukan pelayanan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kediaman masing-masing. Semoga Tuhan terus memberkati tim multimedia yang selalu setia untuk melaksanakan pelayanan ini. Semoga mereka saling melengkapi satu dengan yang lain dan Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan kepadanya. Ya Tuhan, pimpin hidup kami dan ampunkan dosa kami. Dengarkan kami datang berdoa, bersyukur dan memohon semuanya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah program Rema dan Doa malam ini edisi 8 September 2020. Sebelum
Saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang masih setia untuk menikmati hadirat Tuhan melalui layanan ini. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan memelihara kita semua sehingga hari esok kita dapat kembali berjumpa dalam edisi selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan memberkati.